akan melihat aku seluruhnya. Tidak ada bahwa saya saya selalu komunikasi, itu nggak ada. Maka Yesus mengatakan, melanjutkan ajarannya kepada muridnya. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, aku bertemu dengan Yesus di sini, aku bertemu dengan Yesus di sana, jangan kamu percaya. Matius 24 masih satu perikop, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Jangan kau percaya, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi jika ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kamu percaya, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi menurut Yesus di pembicaraan rahasia tersebut kepada muridnya, tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, kemudian aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan mengheboh dan seluruh manusia akan melihat aku. Kalau itu tidak terjadi dan ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Pertanyaan saya kepada ibu, menurut Yesus kepada murid-muridnya yang di Bukit Zaitun, andai saja yang datang kepada Paulus atau yang datang kepada Ibu Boruni adalah Yesus yang asli, menurut Yesus, apakah dunia ini kiamat atau tidak kiamat? Silakan. Oke, sebenarnya dalam Bible itu ada banyak yang saya blokir. Nah, oleh karena ada yang saya pegang dari perkataan Yesus, jangan pikirkan hari esok. Tentang kiamat, saya ini sudah cuek, Bang. Ya, karena apa? Saya perlu bahagia untuk saat ini. Tentu ke depannya, ya, saya percaya Yesus memberikan saya kebahagiaan karena Dialah sumber roh. Begitu, Bang. Ya, soal data-data yang Abang kasih tadi itu saya sudah cuek, nggak penting. Yang terpenting ialah Yesus harus hadir dalam diri saya. Dan Yesus mengatakan jangan pikirkan hari esok. Menurut Yesus, kalau dia datang, dunia ini kiamat tidak? Sesuai data, memang kiamat. Tapi Yesus kan ada sekarang di Indonesia. Itu kan pemahaman. Berarti itu, Bang. Dalam kalau tidak kiamat, berarti kalau tidak kiamat, yang datang mengaku Yesus itu asli atau palsu? Kalau sesuai data, kalau tidak kiamat berarti palsu. Kalau Allahu sesuai Akbar, data, kalau dia datang udah selesai kan begitu. Berarti yang datang ke Noah ini palsu? Enggak, kalau menurut saya memang benar diri Yesus. Ya, itu kan pendapat ibu. Di mimpi. Itu deteksinya pendapat begini, ibu. Bang Juma. Itu pertama kan saya ketemu di mimpi pertama 20 tahun yang lalu. Nah, setelah 20 tahun kemarin itu, yang tahun kemarin itu saya ketemu di situ. Kan? Jadi apa yang saya jumpai di mimpi ketemu di alam nyata, ya udah. Cuma sekarang saya tidak butuh dikagumi atau diikuti, tidak. Tetap kepada Yesus. Mati meja. Saya teringat dengan seseorang yang mengaku bahwa Bang Suma ini adalah titisan dari Kendedes. Saya ini katanya adalah manusia yang tadinya hidup ribuan tahun yang lalu, kemudian turun lagi kembali ke bumi untuk menyatakan kebenaran. Saya jadi kaget. Iya, Abang. Iya, kenapa, Bu? Sebenarnya di alam roh kita itu adalah saudara. Saya ini adalah penguasa Laut Selatan dan Bang Suma adalah penguasa Samudra Raya. Bang Suma saja yang tidak sadar kalau dulu kita berjuang bersama-sama melawan
kuasa-kuasa gelap di alam ruh. Mati meja, aku bilang. Cobalah Dan Bang ketika Suma Yesus datang ke Israel, Bang, apa kiamat dunia? Kan tidak. Nah, Ini harus berarti yang dipahami. datang bukan Yesus. Kan Yesus mengatakan, jika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, tapi tanda-tanda kiamat itu tidak ada, maka jangan percaya. Selesai Kan toh? terbukti dia mengampuni dosa, Bang. Nah, Dosamu kan sudah penyesat. kuampuni, angkatlah tilammu. Itu perkataan Yesus. Ibu, yang namanya penyesat, kata Yesus, baca Matius 24 nomor 24. Ketika Yesus palsu itu datang, maka dia akan melakukan banyak mukjizat. Mukjizat yang banyak ini tujuannya apa? Untuk menyesatkan orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kalau orang pilihan saja bisa disesatkan, apalagi manusia biasa. Dan itu pengakuan Yesusnya. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, saya bertemu Yesus di mall, saya bertemu Yesus di kafe. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya, itu bukan aku. Kalau aku yang datang, maka dunia kiamat. Jadi kalau ada orang selalu berdoa Yesus datanglah, hati-hati. Baik. Bang Juma, Kamu siapa mau yang minta menulis ya? itu? Ya, Siapa yang silakan. menulis naskah itu? Silakan. Ya kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, Bapak-bapak itu kan tulisan gereja. manusia itu dalam Bible. Sekarang sudah Nah, koneksi nggak apakah sama Anda sosok tidak itu? percaya? Apakah Anda tidak Saya percaya begitu, kepada Bible saya Anda? harus koneksi langsung sama sosoknya supaya saya Mati bisa nih. berbicara secara leluasa. Begitu. Mati nih. Saya nggak mau katanya, nggak mau saya. Bentar itu. Jadi- Harus masuk dalam spiritual. Jadi Boruni ini tidak percaya kepada Bible. Banyak yang nggak saya percaya di situ, banyak sekali. Anda tidak percaya kepada Bible? Banyak sekali dalam Bible yang nggak saya percaya, hanya sedikit. Allahu Akbar. Yaitu oleh karena narasi Yesus yang ada di situ dan saya uji. Mati meja. Saya uji. Makin hancur. Baik, sebentar. Saya aja lah. Karena begini, seperti pemikiran Boruni ini ya, kesesatan itu datang dari pemikiran ya. Bentar loh, gua dari tadi nggak tahan loh. Astagfirullah, Kristen ini makin kesana makin kesono, gimana Ibu? Berarti intinya Bu Boroni ada yang dipercaya, ada yang enggak gitu. Jadi banyak yang Ya dihapus oleh Ibu betul, Boroni. saya gitu. nggak mau digiring sama benda mati kan dengan Mati tulisan-tulisan nih, ya. manusia. Itu kan naskah-naskah yang buat manusia. Kasihan Noah ini Ngapain kena saya mau tampar digiring dari ke ibu. situ? Oh ini mati nih. Pantesan Kasihan. Bunda dia nyebut YHWH. YHWH itu apa Bu? Tadi siapa? Iblis. Iblis Ya, tuh ngeri kali ya. mati. Masih bagus Bang Zul ya. Halo, selamat siang. Yang Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang mengaku Elohim Yod-Heh-Vaveh itu adalah pencipta langit dan bumi. Ini masih bagus nih. Kalau Ibu Boroni ini ya yang datang kepada Nabi Musa itu iblis. Mati balas ya. Jelas ya kan malaikat di situ, malaikat Yahweh. Sifatnya Berarti itu dia lah, iblis. sifatnya memang sifat iblis kan. Allahu Akbar. Di dalam Samuel juga Ini- 24 ayat 1 di situ Yahweh Balas bentar, si saya saudara tuntaskan. Noah ini hancur. Saudara Baru Noah 1 hancur Tawarik kita. 21 ayat 1 jelas di situ iblis Sebentar, Yahweh Ibu. jadi Ah, iblis. hancur kita Noah, Bible hancur sendiri yang hancur memberi kita juga referensi. ibu ini. Bentar ya. Hancur. Oh, Ibu ini saya umumkan Ibu Boroni ini adalah malaikat utusan Yesus. Tidak. Oh, bukan. Saya anak Waktu saya Bang, hampir. sebentar ya, saya untuk anak. menghadapi Boruni ini Oh ya. anaknya Yesus. Iya. Ternyata Ah. Yesus juga bisa bertelur. Iya lanjut. Saya hadapi dulu ini Boruni ini. Iya silakan saudara Ya, Noah. ini Ibu Boruni Iya. ini sudah sering memang saya lihat live gitu ya. Ibu Boruni ini menyampaikan sesuatu itu bukan dari Alkitabiah, tetapi menyampaikan sesuatu menurut dari pemikirannya. Dia mentafsir sendiri. Dari apa yang Alkitabiah terjadi. Noah, dari Disampaikan Alkitab. Kau itu yang jangan tidak pahlawan cocok di kesiangan hatinya. lah. Jadi Ujilah dari segala mana datang sesuatu. kesesatan itu? Kesesatan datang dari pola pikir kita sendiri. Kan begitu. Seperti satu Yang contoh. menciptakan pikiran siapa? Seperti satu contoh di dalam yang buku menciptakan matematika sudah jelas 1 tambah 1 sama dengan 2. Datang Ibu Boruni, 1 sama 1 tambah 1 di sama dalam dengan Yesus 10 gitu. Itu namanya. Jangan kau Mati, Mija. buat ke dalam logikamu yang kau nulis. Jadi jangan begitu Bu Boruni. Kamu tidak memberikan pengajaran. Ya. Kamu tidak memberikan pengajaran. Kamu malah membuat Kristen itu semakin bodoh gitu.
Kamu tidak sedikit Kristen memberikan itu pengajaran. harus terbuka matanya. Inilah boruni Yesus, ya, supaya kau kan pendeta kau ini atau calon. Tentu kau mau buat jemaat itu menjadi asetmu kan? Itu kau bilang Sebenarnya mati-matian. yang salah itu pola pikir Anda, bukan Alkitab. Kenapa pola pikiranku? Aku Tidak sedang ada menyelamatkan yang salah. orang dari jurang maut supaya mereka Yang salah fokus itu kepada pola Yesus pikir bukan Anda, kepada Bu Yahweh. Kalau orang Nanti aja. Kristen mau percaya kepada Yahweh, siap-siap menjadi jemaat iblis. Itu Wahyu 2 ayat 9 Wahyu 3:9. Oh Pak, Hanya Pak karena tolong gini ya, dulu Kak, kita hanya tamu untuk menjawab bertamu sudah pertanyaan dari tadi, cuma tidak ada ada. kopi gimana ya? Ya silakan. Silakan. Hanya untuk menjawab pertanyaan saja, Anda tidak mampu. Misalnya Anda menjawab masalah hari kiamat, saya mau bahagia dulu. Apaan coba kayak gitu? Bahaya juga ini. Itu salah satu Ada yang komentar orang yang mengikut Yesus harus bahagia. Saya mau Anda berbagi harus kebahagiaan tahu buat orang lain. bahwasanya- Yuk fokus kepada Yesus atau Yahweh. Tentukan. Ini Makanya, dua istri aja di susah. sini Apa saya yang kasih kau Anda bikin tahu. tuanmu banyak susah itu. Oke. Lebih susah. Oke, baik ya. Ini omongan saya terakhir. Di sini saya kasih Anda paham bahwasanya Yesus itu seperti yang dikatakan Bang Juma. Yesus katanya datang, tapi kok nggak ada tanda-tanda kiamat? Anda tidak bisa menjawab itu karena Anda tidak mengerti kenapa Yesus datang kepada Paulus. Jadi ketika tanda-tanda kiamat itu Oke, ada, aku tanggapi. Kalau memang Paulus bertemu dengan Yesus, kenapa di situ si Paulus mengajarkan Kristus membutuhkan perawan suci? Ah? Gimana? Sama dengan YHWH yang membawa 32.000 perawan dari Midian. Sama mirip kan? Di mana-mana tentang selangkangan juga. Di mana? Saya nggak mau terima Tuhan saya yang membutuhkan perawan. Karena apa? Yesus itu bukan Mesias, kapasitasnya kan Mesias. Kalau Yesus saya itu sang sumber yang menciptakan alam semesta, bukan Yahweh. Ya, kalau Yahweh kita kebelakangkan. Saya tidak ada urusan dengan itu ya. Saya tidak ada urusan dengan itu. Itu yang penting sejarah ya. Saya udah tahu. Ya, yang saya masukkan Halo, ini. Bang. Anda kan tidak tahu kedatangan Yesus itu seperti apa dan bagaimana. Tadi Bang Zuma sudah mengatakan kalau ketika Yesus datang kepada Paulus, kok tidak ada tanda-tanda kiamat? Kan kita harus tahu tujuan Yesus datang ke Paulus itu karena ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya bahwasanya masih ada yang banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian tetapi kalian belum sanggup katanya. Berarti disampaikanlah kepada Paulus karena Yesus meyakini bahwasanya Pauluslah yang sanggup untuk menerima apa yang ingin disampaikan Yesus kepada murid-muridnya tadi. Jadi kalau ada tanda-tanda kiamat, berarti Yesus mau datang. Berarti Yahweh itu Untuk hari disampaikan Paulus. Kau nggak bisa penghakiman, deteksi kan? Yahweh. Kenapa? Sekte baru itu dibangun oleh Paulus. Makanya dia sampai harga mati dengan katakan apa? Sampah. Itu kan? Kau nggak Kenapa? tahu politik Kenapa? dalam sekte ini. Nah ini kau polta ahli kau. Kok mau nggak tahu? Halo, selamat Yang bonga siang ini teman-teman. kayaknya Ibu Purni. Parah, Udahlah carilah profesi lain. Gak usah kau susahkan manusia itu. parah kamu Purni ya. 24 jam kau Bertobatlah sebelum kamu berdoa tapi nggak ditobatkan. nyampe doamu. Tetap harus kau butuhkan yang namanya sumbangan itu. Enggak, saran saya Gitu. bertobatlah sebelum kau ajal dijemputmu kan gitu. Aku sudah di dalam Yesus. Ngapain kau suruh aku bertobat di dalam Yesus aku? Dari mana? Kamu Di dalam Yahweh kau. di dalam TikTok loh. mati nih ya. Oke, baik Bu Ronoa, saya izin sebentar ya. Pak ART silakan, apa yang mau disampaikan Pak ART? Saya mau minta begini saja. Kita sudah bertamu sejak tadi, masa sih tidak ada kopi, Bikin kopi. tidak ada apa, apa. Kasih donat Malas ke ya, di mana ke? Ini tamu datang dari Timor Leste jauh-jauh, duduk sampai panas pun tidak ada kopi. Aduh, kok tega sekali ya. Dari Timur Leste. Bisa bangun rumah tangga Nanti saya seperti ini arahkan kurang bagus. Teman-teman di bawah saya arahkan nanti kasih kopi.
abangku buka kamera, pakai jilbab, bibir dimerahin, nanti akan saya arahkan netizen untuk kasih koin. Makasih banyak saudara-saudariku yang baik hati. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya silakan Noah dilanjut ini. Aduh, bener. Tadi selamat Ibu siang Boruni ART ini cuma ngomong gitu. Aduh, Kristen ini aduh ya Allah. Ibu Enggak, Boruni ini maksudnya kan gini. harus kemudian Saya mencoba. diberi ketegasan, dan beliau juga memberi ketegasan. Karena ini warna baru saya lihat. Dia mengatakan Yotevave itu iblis. Itu warna baru bagi saya pribadi. Kemudian dia mengatakan dia tidak percaya sebagian besar di isi Bible, itu juga adalah warna baru. Dan dia langsung komunikasi ke Yesus. Berarti dia dan Paulus ini setara, sama-sama rasul. Bedanya mungkin saudara Boruni belum menulis surat. Kalau Paulus kan 13 surat. Nah, Ibu Boruni ini mungkin baiknya nulis surat juga, supaya apa yang menjadi kesalahan Kristen selama ini itu bisa diperbaiki dengan adanya catatan-catatan baru dan yang sangat penting yang diterima langsung oleh wakil Yesus, yaitu Ibu Boruni. Bukan begitu, Ibu? Ya, doakanlah Bang supaya saya Oke, bisa silakan Ibu mengerjakannya, Boruni karena saya ya. juga masih Kurunda memiliki semuanya banyak saya anak. izin duhuran Nah, itu dulu. dia. Ya, saya mau duhuran dulu. Ibu Boruni baik-baik. Abuya, kasih saya moderator Abuya. Ya, Kalau perancangan ditinggalkan, aman. kasih saya Ibu moderator. Boruni, Iya, iya. Ibu Boruni sebelum saya sholat, Ibu Boruni tadi kan YHWH sudah jelas tuh kata Ibu. Kalau Roh Kudus ini gimana menurut Ibu Boruni? Dalam paham Tritunggal, Roh Kudus itu adalah rohnya YHWH. Kalau saya lebih nyaman rohnya Yesus, begitu. Oh. Ya. Iya, Jadi saya kalau lebih Ibu nyaman ini kan rohnya kalau Yesus. kan di Indonesia ini yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, benar gak Bu? Iya. Kalau seperti Noah ini Tritung dikatakan Esa nggak Bu kira-kira? Tidaklah, pagan dia ini. Ih, pagan. Kristen kan yang berada itu pagan. Saya sholat dulu. Mati nih. Tapi kejang-kejang tersinggung mereka kalau dibilang itu. Namanya sudah 3 pribadi ya kan? Kalau 3 pribadi, 1 pribadi, 2 pribadi, 3 pribadi, berarti 3. Itu pagan. 1, 2, 3. Jadi ketika Pagan dia berarti. mengatakan bahwasanya dia sudah berbicara dengan Yesus, ya, aduh, gimana ini Bu Boruni ini? saya Makanya pikir. Noah, kamu Makanya saya bicara telepon sama tadi Yesus, rumah Yesus sakit kasih ada tahu Malik triknya. di Medan Tahu Ibu. nggak? Hah? Katanya ada Keluar pasien dari yang kata memang Allah, baru lari dari YHWH. rumah sakit. Keluar. Halo. Dari Tritunggal keluar. Yesus akan menunjukkan dirinya padamu. Halo kopi lagi. Halo Bunda yang Itu. baik hati. Ini Kopi. saya Ya. coba untuk melihat apa sih keimanan itu dari sudut pandang sosial. Saya walaupun saya dari orang Timor Leste, tapi menarik bagi saya itu kan Indonesia itu mempunyai kata unik ya. Negara Indonesia Apa itu itu? unik. Unik itu kan berasal dari kata bahasa Latin unos artinya bahwa satu, bahwa Indonesia itu negara satu-satu yang mempunyai keunikan tersendiri. Keunikan tersendiri itu apa? Pluralitas. Tidak menjadi apa, dalam pluralitas itu tidak membangun tembok untuk memisahkan satu sama lain, tetapi meruntuhkan tembok untuk membangun perbedaan. Nah, saya mencoba untuk melihat itu. Lalu saya melihat dari belajar dari fenomena alam ya. Alam Ngomongnya itu. jangan kelamaan, ngantuk woi, lagi puasa woi. Ya tahu Itu baru lah. minum kopi segelas saja udah kayak gitu. Gimana kalau 1 baskom ya? Sehingga saya melihat dari Pinter, fenomena alam itu yang dikatakan indah bukan karena dilihat saja dari apa pohon saja, tetapi ada pelbagai hal yang ada dalam bumi itu, makanya yang dikatakan indah. Sehingga itu dikatakan indah. Lalu saya mencoba untuk melihat dari lukisan-lukisan abstrak dan lain sebagainya. Lukisan abstrak itu tidak begitu menarik, tetapi selalu menarik perhatian orang.
Menaruh perhatian orang itu apa? Karena warna-warni kombinasi antara warna dan warni itu sehingga membuat orang itu tertarik. Itu saya melihat dari fenomena alam dan lain sebagainya. Saudara dari Timor Leste. Saudara Ar, kami rindu ingin mendengarkan suara dari negara Timor Leste. Bisa nggak Anda berbicara menggunakan bahasa Timor Leste? Sebentar bisa. Ya, silakan. Halo, buat tarde. Buat tarde itu selamat sore. ¿Cómo está? Juga nggak usah diterangkan, ngomong aja. Kami pingin dengar. Oh, itu memang agak susah kalau dengar tetapi tidak mengerti. Ya, coba perkenalkan aja diri Anda, perkenalkan diri menggunakan bahasa negara Timor Leste, silakan. Komut sama pakai tapi kalau kenapa jadi suara hidung? Tadi bagus. Tapi kalau memang tidak mengerti itu agak susah. Iya, maksudnya kenapa bisa berubah langsung jadi suara hidung? Tadi bagus. Atau memang aku tuku pakat kita kok dikira kuku kita tuku pakat tuh kaku berkait gitu. Atau gimana ini? Coba sedikit aja, kami pingin tahu bahasa saudara kami dari Timor Leste. Silakan. Han itu. Siapa yang aneh, Bang? Hah? Siapa yang aneh? Apa yang dimaksudkan aneh? Ngomong pakai bahasa Timor Leste, pingin kami tahu negara saudara kami itu bahasanya seperti apa gitu loh. Kayak bahasa Filipin. Ya, bahasa Filipin itu bahasa Tagalog. Gini saya contohkan, Bang Nilon, saya contohkan ya. Siap. Salam kenal semuanya masyarakat Indonesia. Saya Nilon dari Timor Leste atau apapun itu. Silakan. Contohnya seperti itu. Tapi tetap tidak mengertinya agak susah. Enggak, kami nggak perlu mengerti. Asalkan Anda menggunakan bahasa itu, kami nggak perlu mengerti. Halo, buat tarde todos amigos y amigas. ¿Y cómo está? Indonesianya mana, Bang? Kok nggak disebut? Bagus juga bahasanya, kayak Portugas ya, Portugis. Mirip. Iya, kan ada dua bahasa, kami menghidupi dua bahasa. Seperti kayak bahasa Spanyol. Bahasa Tagalog dengan bahasa Inggris. Oh, iya. Tapi nggak ada yang kakak, nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Itu suara unik tuh. Oh, aku pikir ada gitu. Nggak ada ya? Itu bahasa Afrika itu Bang Cuma. God of Crazy. Oh, itu Afrika. Oh, itu Afrika. Iya. Oke, saudara Boruni masih monitor? Ya, monitor, Bang. Ya, apa menurut pandangan Ibu yang harus dibenahi segera? Ya, karena Ibu ini kan boleh dibilang rasulnya Yesus yang hidup di zaman modern ini. Artinya PR Ibu berat, karena Ibu harus merubah segala sesuatunya yang menyalahi dari ajaran Yesus itu langsung. Karena yang tahu tentang apa yang Yesus inginkan adalah orang yang diutus langsung oleh Yesus, dan Ibu mengaku Ibu adalah utusan langsungnya. Artinya Ibu komunikasi langsung dengan Yesus. Ada nggak pesan-pesan Yesus kepada Ibu untuk disampaikan khususnya ke orang Indonesia ini? Ya, Yesus mengatakan, sebenarnya dalam data pun ada, yang kuingini ialah belas kasihan bukan persembahan. Itu ya. Jadi pesan Yesus supaya kita melatih diri untuk ibah kepada meresponi daripada kebutuhan-kebutuhan mereka yang berkekurangan, gitu ya. Yang kedua, ajaran YHWH perlu dikeluarkan dari Indonesia.
supaya jangan lahir terorisme berikutnya di Indonesia. Kan begitu. Yang ketiga, itu kata Yesus. Allah YHWH dikeluarkan dari Bible. Kalau mereka percaya kepada Yesus, begitu. Iya. Masuk akal. Jadi Yesus berpesan supaya kata Allah ini dikeluarkan dari Bible. Betul. Kata Allah YHWH dikeluarkan dari ajaran Kristen. Tapi kalau mereka memang mengikuti ajaran Judaism atau SSY, silahkan aja, kan begitu. Karena kan negara ini punya ketetapan. Nah, karena ini adalah menggambarkan sosok yang ada dalam diri manusia. Jadi hati-hati, akan lebih beringas nanti manusia itu, kan begitu. Karena sudah terlalu banyak sosok yang ada dalam diri pengikut-pengikut sekte tersebut. Walah, iya. Ya, saya sih setuju aja. Kalau saya sebagai Muslim setuju gitu loh. Pesan yang disampaikan Yesus ke ibu itu artinya ada baiknya gitu. Tapi yang bahaya ini ketika dikatakan pengajaran YHWH harus dihilangkan di Indonesia ini akan mendapatkan tantangan dari Kristen. Karena kemarin Bang, aku sudah ada di room saya masuk yang pengikut YHWH, dia katakan dia tinggal di Kalimantan, lalu dia katakan Kalimantan itu maksudmu milik siapa? Milik Yahweh, kata dia, miliknya Israel. Habis kau nanti kubikin, bukan negara menghajar kau, aku bilang. Itu milik negara itu. Iya. Milik Indonesia, tanah air beta itu bukan tanah air Israel, sudah tahu kau. Aku bilang gitu sama mereka. Itu kan setajam itu diasah, dicuci otak mereka sampai Kalimantan sana kata miliknya Israel. Apa itu? Ajaran apa itu? Ya betul. Hati-hati loh perkataan ini. Iya. Padahal Israel kan ya Israel aja. Kenapa harus lari ke Kalimantan gitu ya kan ya? Ibu Boru ini udah kritis ini. Saya rasa Anda ini memang sudah kritis gitu ya. Anda tidak mengerti. Tapi tidak salah itu. Tanah air beta kok jadinya tanah air Israel gimana? Iya. Apa maksudmu Noah? Apa kau bilang tempatmu juga mau tanah airnya Israel juga itu? Bukan begitu ya. Anda tidak mengerti konsep keseluruhan dan konsep lokal. Konsep apa? Sejak kapan lagi kau bisa mempromosikan Indonesia ini tanah air beta? Jadi kau bilang ini milik orang lain. Dengarkan saya ya Bu Boruni supaya Anda waras ya. Tanpa perjanjian lama, Anda tidak akan mungkin mengenal Adam. Oke, kita kupas dulu. Kau bilang tanpa perjanjian lama. Di mana di perjanjian lama yaitu tulisan Musa yang mencatat mengenai Yesus? Silakan. Kasih datanya sama aku. Sebentar. Betul itu, betul. Semua masuk ini akal. Harus dimulai benar. Semua ini reklamasi kau di sini, nggak penting. Jawab pertanyaan. Terima kasih banyak saudara-saudariku. Saya pamit dulu ya. Angka 0. Terima kasih. Tanpa angka 0 tidak akan ada angka 1. Mater nunggi. Tanpa angka 1 tidak akan ada angka 5 gitu. Jadi semua ini harus berurutan gitu. Nggak mungkin Anda lahir Anda langsung bertiktok, kan enggak. Anda nyusu dulu. Kau sendiri yang menghina merendahkan Yesus sehingga Yesus itu nanti dikatakan pembunbun dan juga mesum. Oleh karena si YHWH itu mengerjakan hal itu kan? Anda tidak akan mengetahui kisah-kisah yang salah ada satu di yang zaman merendahkan dahulu. Yesus itu kau. Betul. Kau bilanglah Yesus itu anak Allah. Kau anak Allah. Apa bedanya kau dengan Yesus? Iya betul. Saya anak manusia, bro. Iya. Betul juga. Kalau misalnya Yesus ada di perjanjian lama dan Tuhan itu satu, berarti Yesus yang melakukan pembunuhan. Yesus yang kemudian melakukan penyampaian dalil-dalil porno. Itu ada baiknya juga, karena memang tidak ada Yesus di dalam perjanjian lama. Bukan begitu Bu Baruni? Iya, bahkan perbuatan daripada Benjamin yang memotong-potong daripada memutilasi gundiknya dibagi ke 12 suku. Kau bilang itu perbuatan Yesus? Sadar kau Noah? Kasih 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Penyembahan berhala yang dilakukan oleh Musa itu dihancurkan Raja Hizkia. Bertahu kau? Betul. Jadi jangan kau anggar-anggarkan si Musa itu. Dan yang ketiga, kau tahu siapa si Musa itu? Ya, dialah Yahweh itu. Baca Keluaran 7 ayat 17. Aku lah yang katakan seperti itu. Baik.
Oke. Iya, iya. Ngapain pergi ke Israel sana menyembah leluhur Israel? Giliranku ya. Leluhur daerahmu sembah. Giliranku ya. Kalau nggak yakin kau dengan Iya, Tuhan iya, lagi, iya. mamamu kau sembah. Udah aman kan? Iya, iya, Giliran iya. saya lagi Bu Boroni. Nah, saya tahu mulut Anda ada dua, tetapi tolong tahan mulut yang satunya. Cukup satu aja, nggak usah dua-duanya digunakan. Ya, sabar dulu ya, Bro Noah, sabar dulu. Sabar dulu. Saudara Jirok. Ya, what bos? Ya, mohon di-mute dulu ya. Nanti gantian dengan Saudara Noah ya. Izin di-mute dulu ya, Saudara Jirok ya. Terima Boleh, kasih. boleh. Baik. Jadi bahkan seorang nabi terdahulu pun seperti Musa, Anda rendahkan gitu kan. Anda mengatakan Anda menuhankan Yesus gitu. Oke, tolong Tidak buka usah- Judas 1 Sebentar ayat dulu, 9. sabarlah. Sabar dulu. Itu dulu Tidak kau buka supaya kau jangan tidak usah terus dulu pakai berdeklamasi ayat-ayat mengenai ya. si Musa. Tidak usah dulu pakai Judas ayat-ayat. 1 ayat ya. 9. Kau baca itu di mana Logika si Musa saja. ditahan sama iblis si Musa. Aduh, susah kali. Apalah si Musa itu. Dari segi logika saja, Anda sudah salah berbicara gitu. Anda sangat merendahkan Kita Musa. pakai gitu. data, Bos. Kita pakai data. Silakan data. Baca Anda itu. sudah Judas 1 ayat merendahkan 9. Musa gitu loh. Gimana Anda itu? Lanjut. Iya gimana ini Gurunda? Waduh ini kalau udah kayak gini susah ya. Ya ubur-ubur ikan lele. Kristen berserak le. Aduh pusing, Tapi memang Sudah ada kau baca. ini Judas 1 ayat 9. Bos, iya, Si itu. Musa ditahan Biarkan iblis. dulu saudara Buroni, Udah, silakan. kagumilah dia. Itu urusanmu. bos, Aku bisakah nggak mau itu ngaku si mulut Musa. dan tantang Yesus. digantian? Kenapa Kalau Jirok? orang lagi Silakan. jawab, jangan dipotong. Itu namanya Masya Allah, diskusi, syukran. Pak. Iya betul-betul. Silakan, Siapa silakan, yang kan ada menjawab? perintah Nggak tadi. ada yang menjawab. Nggak ada dijawab sama si Noah. Belum. Ya, silakan. Dilanjut, kami nyimak karena ini menarik. Karena saudara-saudari kita Baroni ini mengatakan bahwa Yotefafe itu iblis. Dan Yotefafe itu adalah Musa itu sendiri, Nabi Musa itu sendiri. Jadi ini harus kita dengarkan dari beliau penjelasannya, dan dia berdata juga gitu loh teman-teman. Musa itu bukan nabi, dia itu Allah itu. Baca Keluaran 7 ayat 1. Iya, Yahweh betul, betul. mengangkat Musa menjadi Allah. Bro, Iya, kalau iya. dia Makanya ngomong aku nggak seperti terima ini, kalau Bro, Yesus itu Bro, hakikatnya sama dengan Bro, Musa kalau begitu. dia ngomong seperti ini gimana dengan Allahnya Muslim juga, pembunuh, begitu. Jangan dibiarin, Bro. Aku nggak tahu mengenai Al-Quran. Aku sedang menarasikan Bible. Tapi kan, Udah, jangan kan kau Muslim bilang kau Allahnya cari yang Musa lain-lain. dengan Abraham bisa sama dengan Allahnya apa? Ya kalau kita kan sudah pasti bertentangan. Islam Kristen itu wajar karena kita beda keyakinan. Ini sesama Kristen ini loh yang bermasalah. Makanya yang mana yang benar ini Makanya kalau saudara Islam Barono. berusaha mengeluarkan kata Allah itu dari Bible karena rancu. Paham kau? Bahkan di Bible pun Allah itu sesat. Allah itu si Musa. Coba pakai gitu. sanatmu dulu. Ya, coba. Betul itu. Lanjut. Baik, segi begini aja lah Ibu Boroni ya. Sesederhana mungkin saya kasih pandangan sama Anda ya. Anda menghormati orang tua Anda nggak? Hah? Anda menghormati orang tua Anda nggak, Ibu Boroni? Pasti. Pasti, oke. Siapa yang mengajarkan ini? Mengajarkan bagaimana? Hukum ini kapan mulai pertama kali ada dalam sejarah dunia ya, ataupun dalam sejarah kitab gitu? Kapan mulai ada hukum ini bahwasanya harus menghormati Jadi orang tua? semua orang sana pun nggak percaya Yesus. Mereka juga menghormati orang tua mereka. Itu sudah Saya tidak menanyakan itu. Kau nggak usah Saya kau menanyakan lebih hukum agung ini. pengajaranmu. Paham kau? Hukum ini kapan Ya, ada? orang lahir pasti sayang dan manja taat sama orang tuanya. Itu udah hukum itu secara ini total. kapan ada? Siapa yang menerapkan hukum ini? Siapa yang mengajarkan hukum ini pertama kali? Mengajar hukum mana? Banyak hukum ini. Undang-undang dasar pun ada itu ketetapannya. Aduh. Hukum mana ini Dari sekarang? pertama kali loh dari sejarah kitab.
Dia enggak paham hukum kelima itu. Hukum kelima itu Dia sejak nggak paham. kapan ada? Aduh, Dia nggak paham, di Bang Ciro, semua benar, semua benar. manusia Bodoh. mengajarkan untuk taat Bodoh kepada kau. orang tuanya, bahkan orang tuanya Itu disembah. kapan ada Tahu? itu? Kapan Nggak ada usah itu? tahu hukum Taurat kau. Hukum Taurat itu dari malaikat Ada itu. itu. Ah, Binatang aja kok. Binatang juga sayang anaknya kok. iya. Mereka Tapi tidak menjalankan Yahweh hanya Taurat, kasih ulat jadi- pedung sama anaknya. Ah, itu dia. Iya, lanjut. Tolonglah jangan hanya Anda aja merasa punya hukum. Setiap manusia sudah ada hukumnya. Sudah langsung otomatis lahir dia tahu dia dirinya, tahu dia batasan. Cuman orang tua mengarahkan. Paham? Jadi nggak usah kau bawa-bawa Saudara Noah paham. umat kami yang mengajarkan itu. Nggak boleh gitu. Saya tidak ingin dipahamkan oleh Bu Runi ya, Bang Zuma, karena Bang Zuma ini karena Bu Runi ini Terlalu cetek pemahaman Bang, merasa kau paling sudah suci, melenceng paling gitu, kudus. sudah lari dari topik gitu, Lari sudah lari apa? dia udah lari-lari ini. Saya rasa ini kurang kasih sayang ini Ibu ini, makanya jadi begini gitu, marah sama Aduh, Tuhan aku dia. itu melimpah kasih sayang, Bang. Melimpah kasih sayang aku itu. Ada suamiku, ada anak-anakku, ada Yesus. Kurang apa lagi? Ya, saya rasa Anda pernah Bentar Bro Noah, saya mau dikecewakan, bertanya ya. dulu Bro, bentar Bro. Bu Boruni sebelum punya pemahaman seperti ini dulu oneness atau Tritunggal Ibu? Saya Tritunggal, Bang. Oh, berapa puluh tahun Ibu menjadi Tritunggal? 45 tahun. 45 tahun. Ibu pernah jadi ibu pendeta nggak di gereja? Betul, sudah buka sidang. Gimana Noah? Ayo. Sekarang punya pemahaman seperti sekarang ini awalnya seperti apa? Mungkin Ibu Boruni bisa share. Biar Iya, Noah paham pertama gitu sekali cara. memang dulu pun saya sudah agak aneh melihat tingkah lakunya Yahweh ini kejam, bahkan musuh dari dulu ya, tahun 97. Setelah saya memahami totalitas dalam pelayanan full time. Tapi oleh karena ya sudah begitulah konsepnya, ya udahlah kan begitu. Nah terakhir ini karena memang kita sudah ada di dalam TikTok ya, ribut di berbagai tempat di mana-mana masalah kata Allah ini. Tentu saya harus berkontribusi di dalam mengamankan negara ini, begitu ya. Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, kan begitu. Kalau di lokasi ini sih kami aman-aman aja. Cuman katakanlah seperti yang ada di room ini, tentu ditonton seluruh penjuru dunia, kan begitu. Nah, saya berkontribusi dan ada teman-teman juga yang sudah men-sharekan, mendiskusikan ini. Ada juga teman-teman di berbagai room ini. Ya, saya juga terlibat. Terakhir saya masuk dalam spiritual secara ekstrim. Itu ya. Jadi dalam hal inilah saya langsung harus ngomong sama Yesus, bagaimana ini Bapak, begitu. Bukan hanya ketika itu, sebelumnya memang saya juga sudah terus-terus berbincang-bincang kepada Yesus. Karena saya kan yatim piatu nih. Yatim piatu. Jadi yang memelihara hidup saya itu Yesus bersama dengan paman saya. Ya. Enggak, Ibu, izin Ibu saya potong. Ibu memang kan Ibu tidak sayang dengan perpuluhan atau persembahan kasih. Nah, sekarang tanggapan Ibu gimana terhadap para pendeta di gereja atau seperti apa gitu? Mungkin bisa di-share, silakan, Bu. Kalau sudah Yesus dalam hati kita, Bang, perpuluhan atau persembahan apapun itu pasti itu akan dibuang, itu nggak penting. Karena apa? Harus kita yang berkontribusi untuk memberikan zakat kepada orang lain, bukan orang lain yang menjakati kita, begitu loh Bang. Konsepnya seperti itu. Ya tentu dalam hal ini persepuluhan itu memang salah satu asetnya saya, income-nya saya. Tapi itu nggak akan berpengaruh. Saya harus buang itu. Saya nggak mau menghilangkan damai sejahtera saya, kan begitu. Kalau tetap saya kerjakan itu, damai sejahtera saya nggak ada, Bang. Karena itu kan ajaran Yahweh itu, bukan ajaran Yesus. Oke, berarti Ibu sekarang udah berhenti ke gereja ya Bu ya? Intinya seperti itu ya Bu ya? Iya. Iya, tapi kalau Noah kamu masih ke gereja Noah, Bro? Baik, kalau saya tetap aktif di gereja ya.
Perpuluhan masih, Bro. Padahal jelas Yesus mengatakan aku Baik. tidak hadir di buatan tangan manusia. Ngapain kita Baik. pergi ke gereja? Yesus tidak hadir di sana. Kan begitu. Baik ya. Pantesan di gereja banyak orang kesurupan ya. Saya terangkan mengenai perpuluhan ya. Sejatinya perpuluhan ini bukan untuk tekanan ataupun bukan seperti untuk memang sangat harus wajib kita bayarkan gitu. Tetapi menurut ajaran bahwasanya ketika kita ketahui bersama bahwasanya pendeta ini, seorang pendeta tidak punya pekerjaan lain selain mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan mengajar dan melayani para jemaat-jemaat kan gitu. Jadi otomatis kita sebagai manusia berpikir, dari mana beliau makan? Coba. Sedangkan dia tidak bekerja, dia hanya tugasnya untuk melayani orang-orang. Maka perpuluhan ini bukanlah suatu paksaan gitu. Ya kalau dia sanggup, kalau dia ingin memberikan ya silakan. Bukan harus perpuluhanmu mana ditagih sampai ke rumah. Enggak, bukan seperti itu. Aduh, nggak usah kau bercair kau. Sekarang pahami, sekarang perpuluhan udah dikutip ke rumah-rumah. Di sini gereja karismatik. Datang Aduh, langsung ke dimana? tokonya minta perpuluhan. Berarti yang salah itu Ya. oknumnya. Kita masuk dalam kebenaran aja deh. Lukas 16:16. Di dalam ajaran Saul tidak dan para seperti nabi itu, sudah berakhir. Ibu Boruni, di dalam ajaran itu tidak seperti itu. Itu yang salah oknum di tempat Anda ya. Baca Lukas 16 Termasuk ayat 16 Anda, supaya yang di gitu. bawah ini ada banyak yang merasa tertuduh tidak memberikan persembahan persepuluhan. Dan saya katakan, jangan kau termasuk bayar Anda. persepuluhan. Kau mengikuti ajaran iblis kalau kau memberi persepuluhan. Tuh. Kenapa? Mati nih ya. Apakah Orang salah susah ketika yang saya perlu memberikan dibelas kalian. perpuluhan? Betul, Balas ya anak. Kau itu nggak bisa kerja nggak? Tanganmu lengkap, kakimu lengkap, otakmu bagus. Mati nih ya. Bikin kerjaanmu yang lain. Nggak Dari- usah kau ngemis. Bro, Balas dengar ya. dulu ya. Dari logika saja ya. Apa yang Tuhan berikan kepada manusia? Kehidupan, rezeki, ya seperti materi, ada uang, ada ini. Jadi untuk membalaskan itu gimana? Apakah kita bisa memberikannya kepada Tuhan Kapan langsung? lagi orang susah sana makan, Noah? Kapan? Anak yatim Gimana? piatu, janda-janda susah sana, kapan lagi mereka makan dan kerja? Kapan lagi mereka punya rumah? Sementara pendeta punya rumah kontrakan dan ladang yang luas. Dari hasil mana? Hasil persepuluhan persembahan. Noah, sadar kau Mati Noah. Itu Ya. oknum di tempat Anda. Hancur Mina. Bukan hanya di tempat saya, di seluruh dunia ini seperti itu. Di tempat kami tidak seperti itu. Sorry dulu ya. Sorry dulu. Tapi kenapa mata pendeta saya ini- nggak kerja, saudara mata saya Noah? ini Kan tidak buta untuk melihat gitu. Kau cuman kan satu yang harinya ngomong. dia ke gereja. Pendeta Mata- itu nggak mata ada saya kerja, tidak buta jadi untuk mereka melihat butuh itu. Senin lain. sampai Dan Sabtu itu kenapa tadi nggak kerja? ngomonganmu yang kami rekam. Anda salah dalam mengilustrasikan hal ini. Jadi salahkah Banyak ketika Noah, 2.000, memberikan 5.000 pun sesuatu? diharapkan, janda-janda pun diharapkan memberi persembahan Noah. Di mana hati nurani? Astagfirullahaladzim. salahkah ketika Di saya mana hati memberikan Betulan nurani itu, Ibu. Noah? Kalau tidak memberi tertutup, Yang saya itulah punya. perkataan pendeta selalu. Astagfirullah. Kapan mereka menyantuni yatim piatu sana? Kalau hanya Aduh, pendeta ini- yang diberi makan dengan kehidupan yang VIP, Noah. ini udah mulut bawah ini yang ngomong nih, susah ini. Mati nih ya. Kalau kau di Cerminan. luar Yesus, kau masih mengikuti ajaran YHWH, berarti kau jemaat iblis kau. Karena bapakmu Allahu Akbar. Paham? Mati nih. Berbahaya ini, Tapi berbahaya. Ibu Boroni, saya mau memberikan suatu ungkapan. Bagaimana sekiranya yang sampai kepada ibu terkait dengan YHWH atau YHWH yang ada di dalam perjanjian lama itu sebenarnya tidak sesuai dengan kitab aslinya. Itu hanya buatan tangan manusia-manusia di luar Bani Israel, dikarenakan mereka ingin menjajakan sesuatu yang mungkin iblis lah, tetapi sebenarnya tidak seperti itu bunyi aslinya daripada kitab itu. Itu gimana? Apakah ada kemungkinan itu terjadi? Maksud saya gini, sebenarnya Tuhan di dalam perjanjian lama atau di dalam kitabnya Nabi Musa itu tidak seperti itu adanya, tapi ada yang menyelewengkan kemudian sehingga seakan-akan di situ
Tuhannya seperti iblis, membunuh, cabul dan seterusnya. Sekiranya yang aslinya misalnya ternyata hanya mengajarkan kasih sayang dan apa yang sesuai dengan keinginan kita, tetapi perjanjian lama justru menghadirkan sebuah rekayasa yang dibuat-buat sebelumnya. Apakah itu tidak menutup kemungkinan seperti itu? Ya, dari silakan. buahnya lah kamu ketahui, itu kata Yesus. Dari buahnya. Dari tahun 90 saya tahu nonton TVRI itu Israel nggak pernah absen perang. Udah? Dari buahnya, nggak usah dulu kita lewat sejarah. Dari buahnya, negara itu nggak pernah absen dari perang. Tengok sampai sekarang anak-anak kecil dia bunuh. Dosa apa anak-anak kecil sayang? Apakah Israel tidak punya tempat tinggal? Ya, sampai harus di sekitarnya itu harus dibunuh, dibantai hanya untuk membangun Yerusalem baru atau namanya bait Allah yang baru ini sekarang, bait Yahweh ini. Gak usah kita lihat sejarah Bang Juma, buahnya lihat itu. Negara itu nggak pernah absen dalam peperangan. Tidak ada Tuhan di situ. Saya katakan pribadi, tidak ada. Lalu bagaimana? Tetapi iblis iya, sentralnya iblis iya. Baik. Ya? Iya. Baik Bu, baik. Lalu bagaimana dengan pengakuan saudara Joshua Tewu yang mengatakan bahwa Minahasa itu adalah tanah Palestina atau tanah penginjilan di sana. Dikatakan bahwa tanah Palestina. Tanah Yerusalem, tanah Israel. Dan juga Kalimantan, ibu sendiri mendengarkan tadi katakan bahwa Kalimantan itu adalah Israel baru dan seterusnya. Itu gimana itu Ibu? Kalau saya katakan perlu direhab mereka-mereka yang telah mengatakan itu Bang. Apakah mereka mau menjadi warga negara Indonesia atau Israel biar dipulangkan mereka di Israel sana, kan begitu? Iya, setuju. Harus setuju. Dituntaskan. Tanah air beta jangan diganggu. Tegas. Di karantina aja mereka ini, termasuk si Joshua Tewu ini ya, di karantina. Iya. Kita ini tinggal di Indonesia loh, nggak pernah Israel ngasih impak sama kita, tetapi Indonesia banyak memberi impak ke sana, pergi touring ke sana, coba. Sementara di Indonesia ini banyak orang-orang susah. Yang lebih mirisnya Bang, nggak usah jauh-jauh Bang, di lokasi ini ada gereja karismatik besar. Kapasitas gerejanya itu miliaran. Tapi bisa bangun rumah kontrakan, jemaatnya ngontrak, sadis nggak? Uang Tuhan dibuat orang jadi numpang. Waduh, mungkin ini dampak dari yang ibu katakan dari Yotevave ini, Yahweh ini. Betul, dari buahnya. Manusia itu menjadi dijajah, menjadi milik pendeta atau sinode, bukan milik orang-orang susah. Allahu Akbar, bahaya ini. Aduh, lalu bagaimana pandangan ibu terkait dengan Pak Bom Bom yang tiap hari kemudian mencari gift, menjual Yahweh? Pak Bom Bom itu dalam tiap hari itu Yahweh. Dekat ini Bang, dalam jangka waktu dekat ini ya, dia akan merasakan dampaknya yang sangat mengerikan. Itu bukan nubuatan saya, bukan. Tapi lihat aja dari postur tubuhnya, itu sangat menyakitkan, menyiksa bagi dirinya. Allahu Akbar, postur tubuh pula yang jadi sasaran nanti. Gara-gara perpuluhan, gara-gara ini gift-gift yang dihasilkan dari jual Yahweh. Yang jelasnya perbuatanmu menyertai engkau, ya. Banyak hal yang harus kita revisi dari pemahaman Bible. Jadi jangan katakan lewat penebusan selesai, tidak, ya. Yesus saya itu bukan datang untuk menjadi kacungmu, tidak. Yang jelasnya setiap manusia, ya, setiap manusia akan menerima dampak yang dia perbuat. Tuh. Termasuk Edis. Kalau yang Edis suka saya nggak tahu, Yahweh. Dia juga jual-jual Yahweh itu. Wah, bahaya ini. Betul ini. Ibu-ibu Boruni ini ada betulnya. Betul. Saya sih yes. Oke teman-teman yang di bawah yang ingin memberikan infak sedekahnya kepada anak kita yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, silakan. Saya masih tetap monitor gift-giftnya untuk beliau. Mudah-mudahan bisa melancarkan ibadah puasanya di bulan ini ya.
Teman-teman silakan yang mau infak sedekah kepada anak kita dari Palestina, Suriah atau di Suriah ini, ya, biar beliau dan keluarga bisa merasakan nikmatnya ibadah puasa dengan berbuka kurma, ya, dan seterusnya. Silakan. Udah capek dia dari tadi hormat. Kalau saya sih tidak yes ya. Ya, ayo silakan kirim aja gift ya dengan Bapak itu, dengan like ya, supaya mereka bisa juga merasakan kenikmatan hidup yang sebenarnya seperti yang kita rasakan ya di Indonesia ini. Saya setuju kalau itu. Kalau itu rasa kemanusiaan ya, tidak ada permasalahan atau perbedaan agama di dalam titik ini. Gitu. Itu rasa kita sebagai sesama manusia gitu. Saya juga tidak suka mereka menderita gitu ya, menghadapi perang gitu ya, makan pun enggak, mandi enggak gitu, buru-buru makan mandi gitu kan, tiap hari yang datang bom melulu kan gitu. Pelakunya siapa? Kan pelakunya yang digaung-gaungkan, yang diagung-agungkan oleh saudara Kristen Indonesia. Israel, I love Israel katanya kan. Bahkan banyak akun-akun Kristen yang menggunakan bendera Israel. Yang mana yang betul ini? Heran juga saya ini. Jadi Ibu Boruni ini pengikutnya sudah ada nggak, Bu? Ada nggak, maksudnya teman-teman yang sepaham? Pengikut saya nggak ada, Bang. Pengikut Yesus yang saya anjurkan, mereka terkonek langsung dengan Yesus. Itu sudah ada beberapa orang. Kalau di room sudah banyak, Bang. Kalau di lingkungan saya udah termasuk ada 2 Luga keluarga. enggak? Termasuk Luga Tambunan enggak? Oh enggak, Luga Tambunan saya bilang sama teman-temannya penipu itu. Oh alah, gimana ini saudaranya Bang Beni dibilang penipu, kembarnya Bang Dewa, aduh. Kena Luga dia ternyata, Luga Tambunan. Nah, kemarin saya di Medan ketemu dengan mereka korban-korbannya. Dengan mengatakan kemarin kami disuruh untuk menyumbang supaya membom ini dan itu karena ini udah mau kiamat kan begitu. Walah. Nah ternyata, jadi jemaat-jemaat yang dia tipu itu kan ngomong sama saya, Bang, begitu. Ya udahlah, perbuatan dia menyertai dia lah, Bang. Yang jelasnya saya bilang sama teman-teman di sini, ya hati-hatilah dengan para penipu kan begitu. Iya, oh, jadi dia menipu mengatasnamakan agama ya. Ngaku pernah ke surga, ke neraka. Masya Allah. Tengoklah orang Indonesia kalau lagi ingin membantu saudaranya kan, ya, lancar giftnya, Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya mengharap kepada oknum yang suka membuat akun-akun palsu ya. Mudah-mudahan nanti bikin akun palsu juga, jadi orang-orang Palestina palsu gitu. Pakai jilbab muncul di sini. Nggak usah ngomong, diam-diam aja. Siapa? Cristiano Ronaldo yang semalam itu kan. Muncul di sini pakai jilbab, buka kamera, diam-diam aja kayak gitu. Nah, itu lebih banyak koin didapat daripada dia berpalsuria ngikut-ngikut Bang Suma gitu. Mending dia gini, pakai jilbab, buka kamera, naik ke sini, mengatasnamakan orang Palestina. Saya bantu nanti. Cuman yang saya khawatirkan kalau dia pakai jilbab, kumisnya muncul. Aduh. Oke Bang, saya turun dulu ya. Thank you buat semuanya. Iya. Tetap perjuangkan misinya Ibu Baroni. Ya, kami mendukung ketika Ibu mengatakan nama Allah harus dihilangkan dari kitabnya Kristen, dan IOTHV juga harus dihilangkan dari kitabnya Kristen. Artinya perjanjian lama itu mudah-mudahan bisa dilepas dari kitabnya orang Kristen. Bang Suma, dikembalikanlah ke Judaism kan begitu. Ya, kalau memang ada pengikutnya ya silahkan. Saya Buruni. Ya silakan. Ya Ibu Buruni. Selamat siang Bu Buruni. Oh siang, salam kenal. Oh iya, salam kenal. Ibu Buruni mengenal Yesus itu dari mimpi ya? Dari Bible. Oh bukan mimpi. Dari Bible,
tahun 97 saya totalitas pelayanan full time, melayani di gereja dan secara outdoor juga penginjilan. Nah, saya ketemu di mimpi pertama, Bang. Ketemu di mimpi baru 20 tahun setelah kejadian mimpi, saya berjumpa dengan Yesus. Itu dia, Bang. Nah, tapi yang lebih nikmatnya ketika ketemu di mimpi, Bang, karena roh dengan roh kan begitu. Jadi enak sekali, nyaman sekali, tentram. Kamu ngapain tidur? Itu dia. Jadi sebenarnya Yesus itu bukanlah hanya di Kristen. Yesus mengatakan aku ada di setiap hati manusia. Cuman karena memang kita sudah ada agamanya atau doktrin-doktrinnya lebih mendominasi ke sana, ya. Cuman saya lihat intinya Yesus itu mengajarkan adalah belas kasihan. Diasahlah belas kasihan itu. Anda sudah terkoneksi dengan Yesus. Begitu ya. Bentar, Bu. Bu, itu YHWH Ibu bilang kan iblis. Ibu katakan iblis kan. Itu YHWH itu maksud Ibu sang pencipta. Nah, memang di dalam Bible memang sang pencipta Nah, memang dalam Bible. Pengertian Ibu kan YHWH ini iblis toh, setan. Terus menurut Ibu yang pencipta itu siapa sebenarnya? Yesus. Bagaimana Ibu sampai boleh bernarasi bahwa sang pencipta itu Yesus? Dalam data sebenarnya ada, dan saya tanya langsung sama Yesus. Ya. Oh, Ibu pernah. Bagaimana Ibu dengan data yang itu nggak benar, karena memang saya pelajari lagi kembali. Ibu ini tidak konsisten. Ibu tadi bilang mengenal di Bible Yesus. Sekarang Ibu mengatakan bertemu dengan Yesus. Kapan itu, Bu? Kapan? Kan Ibu bertemu Yesus itu kan? Itu saya masih pengantin baru, masih hamil anak pertama saya itu. Sampai sekarang masih bertemu Yesus ya? Waktu ketemunya itu sekarang ini 20 tahun setelah itu. Oh, kalau Ibu ketemu Yesus sudah mati berarti Ibu ya? Iya, ketemu langsung. Udah kayak semua katakan itu hancur bumi. Langsung lulu lantah. Kok buminya masih ada, Bu? Iya, seperti di Israel. Apakah lulu lantah Israel? Kan tidak. Bukan bumi ini, dunia hancur. Kalau Yesus datang. Itu kan narasinya si YHWH itu sama Musa. Tuh, itu tanya sama Suma. Coba kau tanya sama Suma. Udah, tadi kita sudah sharing. Udah. Coba Suma, kamu tanyakan Suma. Kalau Matius 24, tanda-tanda kedatangan Yesus pengikut Yesus ini Kristen kah atau agama apa? Kristen dia ini. Oke, kalau Kristen sama saya aja ngomong, nggak usah sama Bang Juma. Kalau Juma itu kan skillnya memang totalitas di Al-Quran. Pemahaman Ibu kan tadi bertemu Yesus. Tuh tanya sama Suma, kalau ketemu Yesus gimana Bang Suma? Menurut Matius 24, tanda-tanda kedatangannya ya dunia ini kiamat. Gitu. Berarti masuk di akal enggak Ibu ini ketemu Yesus? Bisa saja sesuai dengan nubuat Yesus akan muncul Yesus lain setelah dia. Termasuk yang datang kepada Paulus kan? Selesai pertanyaan saya. Termasuk yang datang kepada Paulus, gitu. Karena ketika datang Yesus ke Paulus juga tidak kiamat. Paulus kan dia buta, saya nggak ada buta saya, nggak ada hal-hal yang lain yang merusak fisik saya. Cuman kalau kita lihat di dalam Matius 12 Ibu, Yesus mengobati orang yang kerasukan setan dan tanda-tanda orang kerasukan setan itu buta. Makanya Yesus mengobati orang tersebut sampai matanya melek lagi kembali. Dan Paulus juga mengalami hal yang sama. Kalau kasus yang dihadapi Yesus memang sejak kecil dia itu, sejak dalam dia lahir itu udah buta, Bang. Beda itu. Tapi kalau yang si Paulus kan dia memang sehat. Ketika dia melihat cahaya itu, itulah dia buta, dan dia yang mengklaim, mengatakan aku yang engkau aniaya itu kan begitu. Namun di dalam hal ini tidak ada saksi-saksi untuk mengakuratkan daripada penglihatan daripada Paulus tersebut kan begitu. Nah, seandainya saya ada di zaman itu, dari pengalaman dari pengalaman Paulus, dari pengajaran Paulus, saya katakan dia tidak ketemu dengan Yesus, tidak.
Tetapi dia sedang ketemu dengan Yahweh yang menyamar menjadi Yesus, begitu. Oke, berarti Yahweh menyamar ya Bu ya. Itu setan ya Bu ya. Ya sesuai narasi lah, sesuai narasi. Karena kan Yesus tidak membutuhkan perawan, Bang. Tetapi kalau Yahweh Kristus, mereka membutuhkan perawan. Enggak, Ibu katakannya Yahweh setan. Itu kan sang pencipta. Kalau di Israel itu di perjanjian lama kan Allah. Elohim. Elohim, iya. Terus gimana menurut Iya, Ibu? iya. Nah makanya Itu saya setan, bilang sebelum nanti Alkitab mereka Enggak, ini saya akan tanya, lebih itu setan parah. bukan? Bentar. Memang iblis. Iblis ya? Oh gitu ya, iblis ya. Oh, itu Allah, itu iblis ya? Allah yang mana? Bible, dalam Bible. Kan Allah KBBI kan Allah itu kan sang pencipta, pencipta alam semesta. Itu bahasa Sekarang Indonesia. kita diskusi Bible, Bang. Saya nggak diskusi kamus atau Al-Quran. Anda jangan menjebak di di sini. Bible kan tulisannya kan Allah, sang pencipta. Terus setan itu ya? Iya. Oh setan Yahweh, juga ya? kan? Oh setan ya. Oh ya. Kalau yang ada dalam Bible yang mengaku-ngaku pencipta itu adalah memang iblis. Jadi siapa yang menyebut nama Allah itu setan ya, iblis ya? Udah parah Bapak ini. Ya tergantung siapa yang menyebut. Sekarang Kristen menyebut Allah nggak? Jadi kesimpulannya Bu Baruni, Allah ya, bukan Allah ya. Allah yang ada dalam Bible itu iblis ya? Iya. Bu Baruni. Oh iya. Yang ada di PL ya. Kejadian sampai ulangan. Jadi siapa yang menyebut? Mantap Bu, bagus Bu itu Bu. Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada diam? Minta di follow ya, 3.300 mata memandang. Akun Dewa tumbang. Semuanya tumbang, sisa 2. Ini akun baru, tadi malam baru dibikin sama Dewa. Minta di follow, Iwan Pila. Semua yang ada di sini di follow juga ya. Minta di follow. Silakan naikkan lagi hotelnya. Abu ya, Abuy. Izin. Siapa tadi barusan berdialog dengan Ibu Borin ini? Yang terakhir ini. Bang Dewa ya? Iya Bang. Musiknya matiin dulu lah. Kalau lagi makan jangan kayak cicak Bang. Punya adab lah kalau lagi makan ya. Enggak ada musik Bang. Manusia atau guguk tadi barusan itu? Kalau makan aja Bang. Jangan seperti itu makannya. Naik makan. Makan juga kayak guguk dia. Iya, kayak cicak aja makannya. اللهم ارزق أهل أندونيسيا، اللهم احفظهم، اللهم زدهم مبارك، اللهم ادخلهم إلى الجنة إن شاء الله، أصدق جنة النعيم إن شاء الله الجنة. بارك الله بكم إن شاء الله، أصدق ميزان حسناتكم. بارك الله بكم. Terima kasih saudaraku semuanya.
Masya Allah. Insyaallah jannatan na'im, insyaallah jannah. Ya, Mr. An. Ya gimana Noah Pasar Ibu? Apa mau kau sampaikan? Noah. Untuk teman-teman yang berbagi, tuh teman-teman yang berbagi kepada saudari kita yang di Palestina, jangan kasih mawar ya teman-teman ya, kopi gitu. Kalau mau gantikan mawarnya ke kopi, mawar nggak bisa itu ditukar di sana. Noah, kamu maunya gimana ini Noah? Kenapa diam aja kok di atas? Noah Pasar Ibu, macam mana rupanya kau ini? Jangan-jangan minta perpuluhan juga kau di sini Noah? ما شاء الله بارك الله بكم إن شاء الله بميزان حسناتكم اللهم ارزق أهل إندونيسيا اللهم احفظهم اللهم زدهم وبارك اللهم ادخلهم إلى الجنة إن شاء الله يا أصدقاء جنة النعيم إن شاء الله الجنة ما شاء الله بارك الله بكم إن شاء الله يا أصدقاء ميزان حسناتكم إن شاء الله جنات النعيم. Makasih saudaraku semuanya, barakallah bikum, insyaallah mizan hasanatkum. Baik, oke, terima kasih. Bang Dewa tadi kan terakhir berdialog sama Ibu Boruni ya. Monitor Bang Dewa. Ya langsung aja, kenapa? Kenapa? Tadi abang yang terakhir berdialog sama Ibu Boruni. Iya, kenapa? Oke. Tadi ketika Ibu Boruni mengatakan bahwasanya Allah yang ada di dalam Bible itu juga adalah iblis gitu. Abang setuju? Kalau itu yang ada di Bible, setuju, itu Allah. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bu Boroni, itu silakan Kristen dengan Kristen aja, jangan dengan kami umat Muslim. Ya tadi karena abang menanyakan berarti abang setuju gitu. Iya, saya setuju apa yang dikatakan Bu Boroni, setuju, tapi itu Allah yang ada di dalam Bible. Baik, berarti ketika abang setuju gitu ya, berarti ya tidak ada gunanya narasi selama ini bahwasanya kalian menyatakan itu Allah itu sama dengan Allah gitu. Lah jangan, kan gue bilang nggak disamakan, jangan disamakan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah yang ada dalam Bible. Kan gue katakan itu adalah Allah di dalam Bible, bukan di dalam Al-Quran. Jadi ente jangan seperti itu, kecuali kalau Bu Boroni mengatakan itu Allah di dalam Al-Quran. Nah kami akan protes, Tapi karena itu yang dia katakan Allah di dalam Bible, ya kami sih fine-fine aja, silahkan aja gitu kan. Allah bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bedanya gitu. Lah kan kami tadi bilang kepada beliau, itu Allah yang ada di mana? Bu Boroni bilang itu Allah yang ada dalam Bible. Jangan bicara mengenai soal Al-Quran, bicara mengenai soal Bible. Berarti itu poinnya, itu kesimpulannya, itu Allah yang ada di dalam Bible, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Andaikan Bu Boroni tadi mengatakan dalam Al-Quran, kami akan protes. Paham ya? Selesai, nggak usah dibahas lagi ya.
Silakan Oke, ambil berarti- tema yang lain. Oke, berarti sama ya Bang ya. Saya juga selesai. Saya nggak karena- bilang sama. Saya nggak bilang sama. Yang bilang sama siapa? Enggak, maksudnya saya juga selesai. Nggak usah bahas itu lagi gitu. Karena Ya, itu betul. Allah yang di dalam Bible, bukan Allah yang dalam Al-Quran gitu. Betul, Allah yang Ya. dalam Bible. Berarti Ya. ente mengakui ya Allah dalam Bible itu iblis ya? Enggak, Allah ya, saya Allah. enggak maksud itu. Loh kok ente maksa? Tadi ke kami maksa. Gimana ente? Saya maksud saya supaya menekankan Anda supaya Anda tidak mengatakan lagi bahwasanya kami mencaplok gitu. Oh ya jelas ente mencaplok. Jelas Oh, ente berarti mencaplok. Anda setuju dong dikatakan Allah itu Lah iblis. coba sekarang tunjukkan dalilnya di dalam Gimana sih, original. Bang Dewa? Ada nggak Nggak kata-kata paham. Allah? Ada nggak kata-kata Allah? Berarti Bang Dewa setuju dong Allah dikatakan iblis dalam Bible, apa bedanya? Kan tadi dikatakan Allah yang ada di dalam Bible, kata Bu Boroni, bukan yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Bible itu kan Allah. Kalau di dalam Bible, di dalam Al-Quran penyebutannya Allah. Nah itu sesuai dengan apa yang kata Bu Boroni mengatakan itu adalah iblis. Ya udah itu kan dia itu. Jadi kalau gitu, kalau misalnya memang itu iblis, apa hubungannya Jangan bawa-bawa Al-Quran, jangan bawa-bawa. Kita berarti tema yang baru ini, tema yang baru. Nanti ketika Bu Boroni datang, ente tanyakan kepada dia, jangan kepada kami. Tanyakan kepada dia, ya. Jangan bawa-bawa sekarang. Kita ambil tema sekarang. Seharusnya Nah, Bang gitu. Dewa tadi itu membantah dong. Oh nggak mau bantah. Itu kan antar Kristen dengan Kristen. Bukan. Gimana Karena itu? gini Bang Dewa. Nggak Selama mau, ini nggak mau gimana pun juga nggak mau bantah. selama Nggak ini mau kan bantah. termasuk Bang Dewa kan ikut mendeklarasikan bahwasanya Allah yang ada tulisannya di dalam Bible itu adalah Allahnya orang Islam. Tadi kan dikatakan ya, ulang berapa kan kali ya? gitu. Coba. Mudah-mudahan sekarang nggak conge ya. Mudah-mudahan nggak conge ya. Allah di dalam Bible yang dikatakan oleh orang-orang Kristen itu adalah iblis. Yang ada di dalam Bible ya, yang ada di dalam Bible. Bukan di dalam Al-Quran. Karena dia tadi tidak menyinggung Al-Quran. Andaikan dia menyinggung Al-Quran, kami akan protes. Tapi karena dia tidak menyinggung Al-Quran, tetapi dia mengatakan itu ada yang ada di dalam Bible, bukan di dalam Al-Quran. Jadi Allah di dalam Bible itu adalah iblis. Ya, YHWH di dalam Bible itu adalah iblis. Itu pengakuan dia. Bukan pengakuan kami ya. Andaikan dia mengatakan itu sama dengan Islam, baru kami akan protes. Itu kan dia yang membedakan. Yang membedakan itu dia. Udah ya. Yang kubaca ini Matius, Markus yang kubaca ini ya.